Minta tolong apa, Tante? Tanyaku sedikit heran. Tolong gantiin daster Tante ya, Ren. Bisa kan? Seketika jantungku berdetak tak karuan. Bagaimana mungkin aku membantu hal itu? Ia memang istri ayahku, tapi bukan ibuku. Tante Laras yang seolah tahu aku ragu, tersenyum kecil. Nggak apa-apa kok, Ren. Lagian cuma kamu aja di rumah. Aku terdiam, jujur bingung. Di satu sisi merasa sangat canggung, tapi di sisi lain, siapa lagi yang akan membantunya? Lah kok bengong, Ren? Bisa kan? Tanyanya lagi, membuyarkan lamunanku. Ya, bisa Tante. Jawabku tergagap. Namaku Reno. Kisah ini terjadi saat aku berusia 18 tahun, baru lulus SMA. 3 tahun terakhir aku tinggal berdua dengan ayah, Pak Bima. Ibuku meninggal karena penyakit jantung tak lama setelah aku masuk sekolah menengah. Sejak itu rumah kami selalu sunyi. Pak Bima sangat terpukul. Ia sering murung, jarang bicara. Bahkan pekerjaannya sebagai sopir travel antar pulau sering ia tinggalkan. Aku beberapa kali menyarankan agar ia menikah lagi, tapi selalu dijawab singkat, "Ayah belum siap." Hingga 2 tahun kemudian, seorang teman memperkenalkan ayah pada seorang wanita muda berusia 28 tahun, yaitu Tante Laras. Ia bekerja sebagai staf administrasi di kantor ekspedisi dan sudah lama bercerai tanpa anak. Dari perkenalan itu, hubungan mereka berkembang cepat. Tak lama, ayah memutuskan untuk menikahinya. Sebagai anak, aku mendukung. Siapapun pilihan ayah, yang penting dia baik dan bisa membuat ayah bahagia. Awalnya, aku pikir Tante Laras memang sosok yang menyenangkan. Sejak pertemuan pertama, ia tampak lembut dan sopan. Senyumnya hangat, suaranya halus, dan sikapnya penuh perhatian, terutama padaku. Namun, setelah 2 bulan menikah, semuanya berubah. Tante Laras jadi lebih keras, bahkan kadang marah tanpa sebab. Apalagi kalau ayah sedang tak di rumah. Ayah sering berpergian keluar kota karena pekerjaannya. Kadang 3 sampai 4 hari. Dan setiap kali beliau pergi, suasana rumah berubah dingin. Pernah suatu pagi, setelah aku selesai mencuci baju, aku menghampiri Tante Laras yang sedang memasak di dapur. "Tante, aku bantu ya," kataku pelan. Ia menoleh sekilas. "Nggak usah, Ren. Ambil air, cuci piring, nyapu aja sana." Nada suaranya ketus. Aku terdiam. Belum pernah ayah atau ibu bicara sekeras itu padaku. Aku memilih duduk di ruang tamu, menyalakan TV untuk meredakan kejengkelanku. Tapi belum lama, Tante Laras keluar dari dapur. "Loh, malah nonton TV? Daripada nganggur, belikan cabai ke warung sana." Ia menyodorkan uang kecil ke tanganku. Aku hanya mengangguk, tak berani menolak. Sekembalinya dari warung, aku kembali ke dapur, berniat membantu. Tapi lagi-lagi ia menatap sinis. "Sudah, nggak usah Ren, pergi aja sana." Hari-hari berikutnya tak jauh berbeda. Semua yang kulakukan terasa salah. Rumah ini tak lagi terasa seperti rumah. 5 bulan berlalu dengan suasana itu. Sampai suatu pagi, terdengar teriakan dari dapur. "Ren, cepat ke sini!" Aku pikir ia akan memarahiku lagi, jadi aku diam saja. Tapi kemudian suaranya berubah, terdengar lemah dan memelas. "Ren, tolongin Tante, Ren!" Aku segera berlari ke dapur, panci berisi sayur tumpah di lantai. Air panas mengenai kaki Tante Laras. Ia terduduk sambil meringis kesakitan. Aku refleks menolongnya berdiri dan membawanya ke kamar. "Tunggu sebentar ya, Tan." Aku berlari mengambil obat, lalu kembali dan mulai membersihkan lukanya. Selama aku membersihkannya, ia hanya diam. Sesekali mengerang kecil. "Minum dulu, Tante, nanti juga mendingan," kataku sambil menatapnya. Meski sering judes, aku tak tega melihatnya seperti itu. "Masakan Tante gimana, Ren?" Tanyanya lirih sambil melirik ke arah dapur. "Nggak usah dipikirin, biar Reno aja yang masak," jawabku. Pagi itu yang memasak aku, hanya mie instan sederhana, tapi cukup untuk kami berdua. Saat aku menyuapinya, sorot mata Tante Laras berbeda dari biasanya. Lembut dan haru. "Makasih ya, Ren, kamu baik banget.
Udah, nggak apa-apa tante. Udah kewajiban Reno juga bantuin, kataku tersenyum. Selesai makan, ia berkata pelan. Ambilin daster tante di lemari ya, Ren. Aku mengangguk tanpa curiga dan mengambilkannya. Tapi, ketika ku sodorkan daster itu, ia menatapku agak lama. Ren, tante boleh minta tolong satu lagi? Aku menatapnya. Tolong apa, tante? Tolong bantu gantiin daster tante ya. Bisa kan? Dek, rasanya aneh. Aku terdiam. Tapi, tante, aku nggak apa-apa kok, Ren. Lagian cuma kamu aja yang bisa bantu sekarang. Aku menelan ludah. Dalam hati berdebat antara sopan dan tanggung jawab. Tapi akhirnya aku mengangguk pelan. Tangan terasa kaku, jantung berdebar tak karuan. Aku berusaha fokus tapi mataku sulit menatap lurus. Tante Laras hanya diam, sementara suasana kamar hening. Selama 3 hari setelah kejadian itu, aku masih membantu merawatnya. Memasak, membersihkan, dan memastikan lukanya membaik. Lalu suatu sore, suara mesin mobil terdengar. Ayah pulang! Pak Bima tampak senang, tapi raut wajahnya berubah cemas begitu tahu istrinya luka. Aku segera menceritakan semuanya, tentu tanpa menyebut kejadian mengganti daster. Tante Laras pun diam saja. Udah mendingan Laras? Tanya ayah lembut. Udah kok mas, untung ada Reno yang bantuin tante, katanya sambil tersenyum ke arahku. Ayah mengangguk bangga. Bagus Ren, ayah senang kamu bisa jaga tante. Sejak saat itu, sikap Tante Laras mulai berubah. Ia masih kadang keras, tapi lebih hangat. Kadang ia membuatkan kopi untukku, atau menyiapkan makan malam kalau aku pulang telat. Dan memang, sejak ia sembuh, aku lebih sering di luar rumah mencari pekerjaan. Suatu malam, sekitar pukul 10, aku baru pulang. Aku pikir semua sudah tidur. Ternyata Tante Laras duduk di ruang tamu. Ia menatapku sambil tersenyum lelah. Baru pulang, Ren? Iya, Tante. Tante belum tidur. Iya, nungguin kamu. Aku tertegun. Jantungku kembali berdetak cepat. Aku mencoba menunduk, menghindari tatapannya. Makasih, Tante. Reno ke kamar dulu ya. Aku melangkah menuju kamar, tapi langkahku terhenti ketika mendengar suaranya memanggil pelan. Reno, tunggu. Aku menoleh. Tante Laras berdiri, berjalan perlahan ke arahku. Wajahnya tampak letih, tapi senyumnya lembut. Tante mau minta maaf, katanya pelan. Selama ini, Tante sering marah, sering ngomel. Tante cuma lagi banyak pikiran. Aku tak tahu harus menjawab apa. Gak apa-apa, Tante. Reno juga minta maaf kalau kadang bikin Tante kesel. Ia tersenyum tipis, lalu menggenggam tanganku sebentar. Kamu anak baik, Ren. Genggaman itu membuatku gugup. Aku buru-buru menarik tangan dan pamit ke kamar. Malam itu aku sulit tidur. Entah kenapa, kata-katanya terus terngiang di kepala. Sejak malam itu, suasana rumah sedikit berubah. Tante Laras lebih sering tersenyum. Kadang ia mengajakku sarapan bareng, kadang sekadar ngobrol di teras sore-sore. Suatu kali, ia membuatkan kopi untukku tanpa diminta. Reno pasti capek cari kerja. Nih, biar semangat, katanya sambil menyodorkan cangkir. Perhatian kecil itu terasa aneh, tapi juga hangat. Aku belum pernah diperlakukan begitu sejak ibu meninggal. Beberapa minggu kemudian, aku mulai sibuk mengantar lamaran ke berbagai tempat. Kadang pulang malam, dan setiap kali aku membuka pintu, selalu ada hal kecil yang sama. Lampu ruang tamu masih menyala, dan Tante Laras duduk di sana, menungguku pulang. Aku cuma mau pastiin kamu pulang selamat, katanya suatu malam sambil tersenyum. Lambat laun hubungan kami jadi lebih akrab. Kami sering bicara tentang hal-hal ringan, masa sekolahku, pekerjaannya, sampai makanan favorit. Bahkan, kadang ia bercerita tentang masa lalunya, tentang pernikahan singkatnya dulu yang kandas. Dulu tante pikir cinta cukup bikin bahagia, katanya sambil menatap langit malam dari teras. Ternyata enggak ya. Aku hanya mendengarkan.
Ada nada sedih dalam suaranya yang membuatku ingin menghibur, tapi aku tak tahu bagaimana. Beberapa bulan berjalan, ayah semakin sibuk. Ia sering pulang larut atau bahkan harus keluar kota untuk mengurus ekspedisi. Kadang seminggu tak pulang. Dan saat-saat itulah rumah kami kembali terasa lengang. Suatu sore, aku duduk di ruang belakang membaca koran. Tante Laras datang membawa 2 cangkir teh hangat. "Ren, kamu nggak nyesel ayah nikah lagi kan?" Tanyanya tiba-tiba. Aku menatapnya, sedikit terkejut. "Enggak kok, Tante. Kenapa nanya gitu?" Ia tersenyum samar. "Soalnya, kadang Tante ngerasa belum pantas jadi istri ayah. Tante masih muda, tapi ayah jauh lebih tua. Tante takut kamu nggak nyaman." Aku menggelengkan. "Reno nggak pernah ngerasa kayak gitu, Tante. Selama Tante bikin ayah bahagia, itu udah cukup." Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kamu mirip ayahmu, Ren, sabar dan lembut." Malam itu kami diam cukup lama di teras, hanya ditemani suara jangkrik. Rasanya aneh, ada kenyamanan baru yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Beberapa hari kemudian, ayah kembali berangkat keluar kota. "Jaga rumah ya, Ren," pesannya sebelum pergi. Aku mengangguk, tanpa menyadari bahwa minggu itu akan jadi titik balik segalanya. Hari-hari awal berjalan seperti biasa. Aku membantu Tante Laras di rumah, menyapu, beres-beres, bahkan kadang memasak. Ia sudah tak segalak dulu, malah sering bercanda. Kadang menegurku kalau aku kerja terlalu lama di luar. Sampai suatu sore, hujan turun deras, listrik padam, rumah jadi gelap dan dingin. Aku menyalakan lilin di ruang tamu, sementara Tante Laras duduk di dekat jendela menatap hujan. "Ren, kamu percaya rezeki datang dari mana aja?" Tanyanya tiba-tiba. Aku menyenyum samar. "Percaya, Tante. Soalnya selama ini juga Reno ngerasa gitu. Kadang Tuhan kasih jalan dari arah yang gak kita duga." Ia menoleh, matanya memantulkan cahaya lilin. "Tante juga percaya. Kadang rezeki bukan cuma uang, tapi juga kesempatan atau orang baik yang dikirim buat nemenin kita." Kata-katanya menggantung di udara, membuat suasana semakin sunyi. Aku menunduk, tak tahu harus membalas apa. Setelah beberapa menit, ia berdiri, berjalan ke dapur. "Ren, bantuin Tante ambil selimut di kamar ya, dingin banget." Aku beranjak. Saat mengambil selimut dari lemari, aku melihat bingkai foto pernikahan mereka di meja kecil. Tante Laras tampak jauh lebih muda di foto itu, bahagianya jelas terlihat. Rasanya aneh membayangkan ia sekarang duduk sendirian di rumah setiap kali ayah pergi. Aku menyerahkan selimut itu padanya. "Ini Tante." "Terima kasih, Ren." Ia menatapku sebentar, lalu tersenyum. "Kamu baik banget, tahu nggak?" Aku mengangkat bahu. "Reno cuma bantu sebisanya." Sejak malam itu, sikap Tante Laras semakin lembut. Ia mulai sering mendoakanku agar cepat dapat pekerjaan. Bahkan suatu pagi, ia menyiapkan sarapan khusus. "Tante doain hari ini kamu keterima kerja," katanya sambil tersenyum lebar. Hari itu, aku berangkat dengan semangat baru. Entah kenapa, perhatian sederhana darinya memberiku kekuatan. Namun, beberapa minggu kemudian, keadaan berubah. Ayah tiba-tiba memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan lamanya dan membuka usaha kecil di rumah, bengkel mobil di sisi gudang belakang. Artinya, ia kini hampir selalu ada di rumah. Awalnya aku senang, tapi perlahan aku menyadari sesuatu. Kehadiran ayah membuat jarak antara aku dan Tante Laras tumbuh kembali. Kami jarang bicara, jarang bertatap mata seperti dulu. Setiap kali ayah ada di sekitar kami berdua seolah canggung tanpa alasan jelas. Suatu sore di dapur, aku berkata pelan, "Tante, ayah sekarang udah di rumah terus. Mungkin kita nggak bisa sering ngobrol kayak dulu." Tante Laras menatapku lama. Matanya bergetar. "Tante tahu, Ren, tapi kamu jangan jauhin Tante ya." Suaranya parau. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Ada sesuatu dalam tatapan itu, campuran kehilangan dan rasa yang sulit dijelaskan. Malam itu aku merenung lama di kamar. Tentang semua yang terjadi sejak ia datang ke hidup kami. Tentang perubahan sikapnya, perhatian kecilnya,
Dan entah bagaimana tentang perasaan yang tumbuh diam-diam tanpa aku sadari. Hari-hari setelah itu terasa aneh. Ayah semakin sibuk mengurus bengkel barunya. Tapi karena lokasinya di rumah, ia hampir selalu ada di sekitar kami. Aku tak bisa lagi berbincang lama dengan Tante Laras seperti dulu. Setiap kali mata kami bertemu, ada rasa kikuk yang sulit dijelaskan. Suatu sore, aku membantu ayah di bengkel hingga menjelang malam. Saat pekerjaan selesai, aku berjalan ke dapur. Tante Laras sedang duduk di sana, menatap cangkir teh yang sudah dingin. Wajahnya tampak sayu. "Tante kelihatan capek," kataku sambil mengambilkan air hangat. Ia tersenyum lemah. "Iya, akhir-akhir ini Tante gampang lelah." Aku menatapnya sejenak. Ada sesuatu dalam matanya. Bukan sekedar lelah, tapi juga perasaan yang terpendam. Setelah hening beberapa saat, ia berkata pelan, "Ren, kamu mau kerja di luar kota kalau nanti diterima?" "Mungkin, Tante. Kalau rezekinya di sana, Reno harus berani coba." Ia menunduk. "Tante ngerti, tapi kalau kamu pergi, rumah ini bakal sepi lagi." Aku terdiam. Rasanya sulit menjawab. Selama ini aku memang sering jadi teman bicaranya setiap ayah tak di rumah. Tapi aku tahu, jarak ini perlu dijaga. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Surat panggilan kerja akhirnya datang, aku diterima magang di perusahaan ekspedisi di kota sebelah. Berita itu disambut bahagia oleh ayah. "Akhirnya kerjaan pertama kamu datang juga, Ren. Ayah bangga," katanya sambil menepuk pundakku. Aku tersenyum, tapi di dalam hati ada rasa lain, sejenis kehilangan yang belum sempat kupahami. Malam sebelum keberangkatan, aku duduk di teras belakang. Hujan turun ringan, udara lembab dan dingin. Tante Laras datang membawa selimut. "Kamu nggak tidur?" tanyanya lembut. "Belum, Tante. Besok pagi Reno berangkat, jadi pengen duduk sebentar." Ia duduk di sampingku, menatap ke arah halaman yang basah. "Tante senang kamu akhirnya punya jalan baru," katanya pelan. "Kamu anak baik, Ren. Tante doain semoga semua lancar." Aku menatapnya. "Terima kasih, Tante. Reno juga berterima kasih buat semua yang Tante lakuin selama ini." Ia tersenyum samar. "Kalau nanti di tempat kerja kamu ketemu orang baik, yang perhatian, yang bisa jaga kamu, jangan ditolak ya." Aku tertawa kecil. Tante ngomongnya kayak mau nitip sesuatu aja. Ia menatapku. Matanya berkilat lembut. "Mungkin memang iya, Ren. Tante cuma mau kamu bahagia." Angin malam meniup pelan. Untuk sesaat, kami hanya diam, mendengar suara hujan dan jangkrik bersahutan. Rasanya seperti perpisahan yang tak perlu diucapkan. Keesokan paginya, ayah mengantarku ke terminal. Tante Laras berdiri di depan rumah, melambaikan tangan. Matanya tampak berkaca-kaca, tapi ia tersenyum. "Jaga diri baik-baik ya, Ren," katanya pelan. Sejak hari itu, aku mulai hidup di kota lain. Aku bekerja keras, belajar hal-hal baru, dan mencoba membangun masa depan. Tapi setiap kali malam datang, kadang kenangan tentang desa Cendana Asri dan sosok perempuan muda yang dulu hadir di hidup kami muncul begitu saja. Bukan sebagai bayangan kelam, tapi sebagai pengingat bahwa hidup selalu memberi pelajaran dari arah yang tak kita duga. Tante Laras mengajarkan satu hal penting padaku, bahwa rizki bisa datang dari mana saja. Tapi cara kita menjaganya menentukan apakah itu berkah atau ujian. Kini bertahun-tahun kemudian aku telah berkeluarga. Ayah dan Tante Laras masih tinggal di rumah yang sama, hidup dengan tenang. Hubungan kami membaik, penuh hormat dan batas yang jelas. Kadang-kadang aku pulang mengunjungi mereka, membawa istri dan anakku. Setiap kali,
Tante Laras selalu menyambut dengan senyum yang sama, hangat, lembut, dan damai. Dan di setiap perjalanan pulang, aku selalu ingat satu hal, bahwa dulu di masa yang penuh ragu, aku pernah belajar arti menjaga jarak dan menghargai cinta dalam bentuk yang berbeda. Itulah pelajaran terbesar dari hidupku, bahwa tidak semua kedekatan harus dimiliki dan tidak semua kasih harus dimenangkan. Sebab, terkadang yang paling tulus adalah yang cukup disimpan dalam diam. Penutup channel Sukses Abadi. Sahabat pendengar Sukses Abadi, dari kisah Reno dan Tante Laras ini, kita bisa belajar bahwa rezeki tidak selalu berbentuk uang atau harta. Kadang ia datang dalam wujud kesempatan, pelajaran, atau bahkan seseorang yang hadir untuk mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Yang penting bukan dari mana datangnya rezeki